Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalam. Diskusi bareng Kang Rahmat. Setiap langkah dalam perjalanan dakwah merupakan sebuah perjalanan, tidak terbentuk secara instan. Di balik itu semua, ada proses yang panjang, perjuangan, dan perjalanan hidup yang membentuk dirinya hingga berada di titik ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahmat Salamet, biasa dipanggil Kang Rahmat. Saya lahir di Garut 10 Januari 2001. Untuk kesibukan sekarang ya kuliah, ngajar, sama berdakwah juga sebisa saya. Untuk perjalanan masuk ke KPI ini, sebetulnya dulu itu saya pas ketika masuk jalur ke UIN ini, alhamdulillah lewat masuk jalur tahfidz ya, lewat jalur tahfidz, dan dulu itu masih 5 juz teman-teman. Saya masuk, terus yang saya pilih yang pertama itu PAI, kemudian KPI, terus IAT. Nah, tujuan saya kalau enggak KPI, kalau enggak PAI nih, harapannya IAT gitu, tetapi tiba-tiba saya keterima di KPI. Mungkin di semester 1 sama 2 tuh belum kenal betul dengan KPI bagaimana dan apa gimana. Ternyata pas sudah semester 3 barulah di situ timbul rasa dakwah saya yang dari kecil, yang meronta-ronta. Memang dari kecil saya punya public figure ya, yaitu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ sama UJ Ustadz Jepri. Jadi emang awalnya itu nggak sengaja masuk KPI itu, tetapi setelah di KPI, alhamdulillah di sana banyak peluang tuh, kayak dakwah, belajar retorika, belajar teknik kitobah dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah di samping saya kuliah, saya ngajar, saya juga berdakwah teman-teman, dan ikut pelatihan kayak pelatihan khutbah, imam, khitobah. Dan alhamdulillah sekarang juga saya mempunyai beberapa jadwal kajian rutin. Awal mula mungkin di kelas 1 SMP teman-teman. Jadi waktu kecil banget mah enggak ya, saya samalah nakal kayak anak-anak biasanya. Tapi di kelas 1 SMP ini saya udah mulai masuk pesantren. Nah di situ saya udah punya cita-cita. Guru saya pernah ngomong, kalau kamu pengen jadi orang hebat, jangan seperti orang itu, tetapi bagaimana caranya kamu lebih hebat daripada orang tersebut. Nah disitulah cita-cita saya sering dulu nonton di YouTube ya, Ustadz Jepri, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Di situ tuh muncullah gitu, alhamdulillah muncul adrenalin saya ya untuk berdakwah gitu. Jadi untuk sebetulnya berdakwah ini memantaskan diri sendiri dulu gitu. Jadi perjalanan saya dimulai di kelas 1 SMP. Sampai saat ini alhamdulillah. Saya di kelas 1 SMP itu teman-teman di pondok pesantren. Ini pengalaman saya nggak pernah saya lupakan. Kenapa? Ketika saya disuruh qomat ya, saya disuruh qomat sama guru saya kabur deh. Saya kabur dan saya pura-pura sakit perut. Qomat, ini mau qomat nih, mau sholat, saya kabur keluar. Ternyata ketika masuk KPI, saya sangat bersyukur banget gitu. Bersyukur banget, kenapa? Karena anak-anak KPI yang tidak bisa megang mic, mungkin yang nggak bisa berbicara sekarang di depan kamera atau di depan halayak umum, itu diajarin. Dan itu pengalaman saya. Dan satu lagi ya, pengalaman saya ketika saya itu memuji anak guru saya. Dulu ada anak guru saya waktu masih kecil tuh, 2 tahun atau 3 tahun, tapi udah hafal sholawat dan khatmil Quran. Lalu saya nyeletuklah ke guru saya, ini kalau nanti anak ini dijadiin hafiz Quran dan masuk RCTI, Masya Allah kata saya Umi. Akhirnya Umi ngomong nyeletuk apa? Rahmat dulu. Nanti kalau Rahmat udah hafal 5 juz, 10 juz, baru katanya anak Umi ngikut. Nah di sini doa guru tuh walaupun celetukan-celetukan, ini mustajab. Nah ini juga jadi poin buat saya, karena kenapa? Karena ucapan guru itu selalu benar.
Untuk melihat di latar belakangnya mohon maaf gitu, bukan menghinakan keluarga saya juga. Dari 23 cucu kakek saya, salah satunya cuman saya doang yang mondok pesantren. Ketika saya pengen mondok pesantren itu ketika kelas 3 SD, tetapi gak boleh. Akhirnya ngalong teh, nyantri tapi ngalong. Kita tidurnya di rumah, mondoknya di pesantren gitu. Itu tiap hari seperti itu. Dan ketika ada orang yang mau nawarin saya mau dibawa ke Soreang dulu, mau pondok pesantren di sana, masih gak diizinin sama kakek nenek saya. Kenapa saya ngomongin kakek nenek ya? Mohon maaf, karena emang saya dari kecil sama kakek nenek gitu. Jadi akhirnya saya sama kakek nenek dan awalnya gak ada dukungan sama sekali. Bahkan dari bibi-bibi. Bahkan saya kuliah ini dulu sempat ngomongnya ngapain sih kuliah? Gak dapet duit. Laki-laki itu bekerja dan lain sebagainya. Tapi saya pasti bisa buktiin sama mereka semuanya. Toh dengan saya berkuliah juga saya tidak merepotkan mereka semuanya. Akhirnya kan sekarang saya bisa kuliah iya, bisa freelance juga iya. Mungkin untuk dukungan pasti ada yang dukung, pasti juga ada yang buat apa sih gitu. Jadi bukan nggak dukung tapi lebih ke nggak setuju aja sih. Untuk tantangan terbesar di hari ini ya mungkin ya di zaman ini itu apalagi di media sosial yang udah serba bebas. Saya pribadi suka memfilter teh berita-berita yang masuk hari ini mungkin lagi rame, mohon maaf, pencabulan. Lagi rame mungkin anak bunuh ibu bapaknya. Tapi di sisi lain setelah 1 minggu itu kabar itu jadi beda gitu. Yang pertama kiai ini diambil atau dipaksa gitu ya sama polisi gara-gara pencabulan, tapi 1 minggu kemudian fitnah katanya. Nah ini kan jadi bagaimana tantangan saya sebagai dai muda atau pendakwah muda ini memfilter gitu. Bagaimana caranya supaya tidak keluar atau ketika kita berceramah itu tidak menyindir orang atau tidak merendahkan orang lain. Hal-hal yang seperti ini tuh terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya pribadi, tantangan yang paling besar di sekarang ini adalah maraknya atau berita yang kurang difilter sama orang-orang. Jadi kita kalau ada data yang masuk ke kita asal ini viral, kita angkat. Nah ini tantangan banget gitu, karena kita gak tahu ya baik buruknya, terus nilai di situ sahih enggaknya. Kalau di dalam Al-Quran sama hadis kan kita udah tahu jelas gitu adanya. Tetapi kalau hal-hal yang sekarang pasti ada yang relate dengan Al-Qurannya, tetapi dengan kehidupan sekarang lebih jauh dari relate-nya juga benar-benar relate gitu. Oke, jadi kalau saya pribadi selalu cross check teh. Cari data sebanyak-banyaknya, cari sumber sebanyak-banyaknya. Ketika ada sumber tadi yang viral itu, ini benar nggak sih datanya? Apakah kita tunggu dulu nih data ini benar enggaknya gitu? Kalau saya selalu gitu, saya nggak mau nge-up gitu ya. Kayak dulu ST ya, yang lagi rame itu Gus Miftah. Kita sebut aja inisialnya Gus Miftah. Ini kan rame banget ya, dulu rame banget. Tapi kenyataannya kan kita kalau cross check ternyata memang bener teh. Kalau kita ceramah di panggung malam-malam itu nggak efektif. Banyak orang yang makan, lalu lalang, yang jualan dan lain sebagainya. Kita sebagai pendakwah dan dai juga menjaga emosional kita tuh gak stabil. Kadang kita lagi nerangin wal asr demi masa gitu kan. Innal insana lafi khusr, sungguhnya semua manusia itu merugi kan. Illal ladzina amanu dan sebagainya ke sana. Tiba-tiba kan ada orang yang lalu lalang atau orang-orang yang celetak-celetuk. Nah, kita bisa aja ketika kita menjelaskan kita malah marah kan? Bisa aja, apalagi ini lalu lalang, es teh dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya solusi terbaik di zaman sekarang itu cross check dan cross check. Oke, kalau kita ikutin zaman sekarang ini sangat membantu teh. Dan ini harusnya kita terjun. Kenapa? Nih saya mau kasih ini aja ya, bukan petuah sih. Jadi ketika keburukan itu merajalela dan tidak ada yang melarangnya, atau bahkan keburukan itu udah dinormalisasi, maka kebenaran atau kebaikan itu akan tersingkirkan. Sama halnya ketika sesuatu itu diorganisir dengan baik, maka akan
baik gitu. Tetapi kalau sesuatu itu diorganisir dengan buruk, akan buruk juga. Artinya apa? Ketika keburukan itu dilakukan dengan terang-terangan, dinormalisasi, itu akan biasa. Tetapi kenapa kalau dakwah nih, dakwah kita kenapa nggak normalisasikan? Kita kadang, mohon maaf, kita lebih pede joget-joget di TikTok daripada kita ngasih tahu teman kita di media sosial. Terus keunggulannya lagi adalah jangkauan luas. Mungkin kalau kita di daerah kita ceramah dan lain sebagainya hanya di kalangan itu saja. Tetapi ketika saya up di IG atau di TikTok, itu orang lain yang nggak kenal sama kita aja pasti nonton. Dan saya selalu tanamkan di dalam diri saya gini, mungkin nggak tahu dari video mana orang lain itu berbuat baik gitu. Oh jelas teh, kayak kita dihujat nih, atau enggak kita dibilangin lah, lalu so suci sih ngapain gitu ngomong-ngomongin. Ya ada aja gitu, bahkan ada kita membela yang benar aja, itu masih tetap ada aja orang yang nggak suka sama kita. Itu tantangannya mah, kalau saya sering bilang mental sih, mental kita. Bukan berhenti sih sebetulnya, kayak ada di fase kita itu bukan stop belajar juga, di fase gak mau apa ya emang bener gak mau belajar. Atau enggak gini, ketika kita udah punya materi nih, sedangkan materi itu kan terus ya kalau PHBI mah, jadi kayak kita tuh udah kayak merasa cukup, dan itu tuh gak boleh sebetulnya. Jadi ketika saya merasa cukup dengan materi yang telah saya punya semuanya, dengan candaan, jok-jok yang telah saya kuasai, itu tuh sebetulnya gak boleh gitu. Tetap terus belajar. Nah, mungkin saya ada di fase ketika dimana malas lagi mencari materi karena udah merasa cukup dengan materi ini. Kalau untuk berhenti, alhamdulillah enggak gitu. Terus berjalan. Tetapi ada di fase gitu, ketika kita nih mau ceramah diundang atau enggak, kita mau khutbah Jumat, kita nih kan harusnya cari materi yang lain lah, yang relate dengan zaman sekarang. Tapi kadang ngerasa gitu diri ini, udahlah pakai materi yang minggu lalu aja atau yang lain aja. Jadi kalau menurut saya mah, satu, pengaruh ya. Jadi pengaruh siapa yang mengatakan itu sangat berpengaruh. Jadi gini, ketika ada satu event, kenapa kita lebih suka ke konser daripada ke kajian? Berarti kan di situ ada pengaruh orang yang di konser itu. Sedangkan di kajian orangnya biasa-biasa aja. Beda nih, kalau sekarang yang menyampaikan Kang Rahmat, beda yang menyampaikan kalau Kadam Sidik. Orang-orang kalau ada eventnya Kadam Sidik, wah yang jauh aja kan dicari. Tapi kalau Kang Rahmat, siapa lu gitu? Kan pasti gitu ya. Nah, jadi pengaruh adalah ya pengaruh tadi ya, pengaruh sosial media tuh sekarang tuh kayak orang mikirnya dia keilmuannya juga gak tahu dari mana seluk-beluknya, sedangkan Kadam Sidik pengikutnya juga udah banyak, orang dia juga pinter, ganteng lagi kan dan lain sebagainya. Nah kalau menurut saya sih pesan itu biar benar-benar masuk ke kita, ke mahasiswa atau ke Gen Z ya, itu gak bisa teh. Kita kalau nggak mulai dari diri kita sendiri itu gak bisa. Kita tuh gak bisa ya yang namanya nyuruh orang sholat, itu gak bisa. Tapi kita ada kewajiban watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran tuh itu. Jadi tugas kita tuh bukan untuk dia, kalau dulu mungkin ya gak sholat kafir bunuh boleh gitu kan, sekarang gak bisa. Bahkan sekarang azan aja berkumandang kita masih lalu lalang, masih ngobrol dan lain sebagainya. Jadi ini masalah kesadaran diri sendiri sih menurut saya. Jadi kalau kita sebagai pendai, pentablig itu hanya punya kewajiban untuk menyampaikan saja. Kalau saya sih kayak melihat audiens dulu ya, ketika melihat mad'u. Mohon maaf nih, ketika saya berdakwah di kampung, di panggung, itu saya sering sekali masukin jok-jok atau candaan-candaan. Karena kan mereka itu gak bisa gitu kayak kita
30 menit kecewa mereka. Kita pengennya 2 jam, 1,5 jam dan lain sebagainya. Itu saya selalu, dan itu kebanyakan ibu-ibu ya, kebanyakannya ibu-ibu sosialita. Tapi beda lagi ketika saya diundangnya di Bandung atau di kota yang notabene saya ceramahnya di masjid. Itu gak bisa teh. Itu tetap saya harus benar-benar fokus ngejelasin dan jok-joknya juga dikurangin. Ketika di anak muda itu saya gak bisa lagi ngobrolnya kayak ke ibu-ibu. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, nggak bisa. Saya ke anak muda langsung aja. Ini kalau nggak dari kita, siapa lagi? Sekarang itu satu deh pikiran kita tuh. Kalau kita nggak mulai sekarang, mau kapan? Terus kalau bukan kita, mau siapa? Gitu. Kalau saya sih seringnya gitu. Jadi kalau ke sepantaran itu saya ya dakwahnya dakwah teman aja, gimana ketika adzan berkumandang langsung adzan, ketika orang yang ngajak yang kurang baik kita langsung tegur. Itu kalau jadi pasti beda-beda. Kembali lagi dengan Kang Rahmat di acara Dibakar, diskusi bareng Kang Rahmat. Untuk harapan para dai dan para kita semuanya ya teman-teman mungkin yang sedang bergelut di dunia dakwah, satu aja sih, istiqomah. Karena emang berat banget yang namanya istiqomah itu. Jadi buat siapapun, dimanapun, dan kapanpun istiqomah teh kuncinya ya. Jadi konsisten lah. Dari hal yang terkecil, dari kita sendiri juga. Jadi istiqomah. Karena kenapa? Mohon maaf nih ya, banyak orang mungkin yang lulusan pondok pesantren yang tadinya pakai hijab atau pakai himar dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah kampus itu beda lagi. Terus mungkin di pondok pesantrennya dulu baca Al-Qur'annya 1 juz 1 hari. Lah, di kosannya nggak pernah buka Al-Qur'an. Nah kan ini mah misalkan. Dan banyak gitu. Terus kalau dulu mah kan sholat 5 waktu juga terjaga. Tapi sekarang mah bahkan nauzubillah min dalik, ada aja gitu yang berani meninggalkan sholat itu. Lalu mungkin timbul pertanyaan, terus bagaimana sih tipsnya biar tetap istiqomah? Nah mungkin yang pertama itu yaitu niat sama tekad yang kuat teman-teman. Kalau kita udah niat, udah punya tekad yang kuat, insya Allah sebetulnya mah kesananya mudah. Karena apa? Karena tujuan kita juga pasti udah terarah mau kemana-kemananya. Karena tadi ada niat nih. Kalau kita niatnya pengen hafal Al-Quran, pasti kan gak mesti atau gak melulu main HP atau main TikTok kan. Karena ada tujuan yaitu pengen hafal Al-Quran. Jadi kita menghafal Al-Quran aja setiap harinya. Dan di otak kita tuh bagaimana caranya kita mau hafal Al-Quran. Itu yang pertama yaitu niat dan tekad yang kuat. Lalu yang kedua yaitu mulai dari hal yang kecil teman-teman. Tidak perlu kalian pengen merubah diri, pengen hijrah langsung tiba-tiba jadi kiai, bunyai. Gak perlu. Dari hal kecil dulu. Kita mungkin tadi sering masih menunda-nunda sholat. Tapi sekarang coba kita tepat waktu untuk sholat. Mungkin hari ini kita belum bisa istiqomah baca Al-Quran 1 juz. Sedikit-sedikit aja dulu. Dari hal yang kecil aja dulu. Sehari 2 lembar, besoknya 3 lembar, besoknya lagi 4 lembar dan selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu mulai dari sekarang. Jadi kalau kita gak mulai dari sekarang, gak mulai-mulai teman-teman. Jadi itu ya, tipsnya cuma 3 aja. Niat, tekad yang kuat, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Untuk closing statement, karena teman-teman meminta ya, kalau saya selalu bilang atau di dalam Al-Quran juga termaktub di dalam Quran surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa ya. Jadi itu aja, baik lakukan, buruk tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap langkah dakwah, ada perjuangan yang tidak selalu mudah. Tentang lelah yang disembunyikan, tentang proses yang terus diperjuangkan. Namun, dari perjalanan itulah lahir harapan bahwa dakwah akan selalu menemukan jalannya. Karena pada akhirnya, dakwah bukan hanya tentang siapa yang berbicara,
tapi tentang siapa yang tetap bertahan dan terus menebarkan kebaikan.